Oke, adik-adik sekalian, salam ketemu kembali ya. Pada hari ini kita lanjutkan kuliah agroindustri. Dan pada hari ini materi kita yaitu mendiskusikan agroindustri serealia ya. Jadi saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana agroindustri serealia. Jadi kita langsung saja ke layar. Jadi adik-adik sekalian bisa perhatikan layar ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sekarang apa itu serealia? Ya. Serealia itu adalah golongan tanaman biji-bijian, padi-padian, atau sering juga disebut dengan rumput-rumputan, atau bahasa ilmiahnya Gramineae. Ya, Gramineae. Apa cirinya? Secara sederhana sebenarnya kita bisa melihat ciri yang khas daripada komoditi serealia tersebut. Daunnya itu bentuk pita, ya. Kemudian akarnya serabut, kemudian bijinya monokotil, ya, berkeping satu. Kalau begitu apa contoh-contohnya? Mari kita lihat sereal. Contoh-contohnya antara lain ya, padi, gandum, jagung, jelei, jawa wood, heifer, sorghum, barley, oat, rye. Dan ini di dalam agroindustri bisa diolah menjadi berbagai jenis produk olahan. Produk olahannya bisa kita lihat di sebelah kanan ya, di sebelah kanan, yaitu tepung, flake, roti, cracker, biskuit, kue, dan macam-macam ya, mie segala macam. Ini adalah bentuk olahan daripada sereal ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana bentuk pohon daripada sereal itu, adik-adik sekalian ya. Kalau sereal yang ada di negara kita itu sudah barang tentu sudah sangat familiar ya. Misalnya jagung, padi, sorghum. Tetapi banyak sereal yang tumbuhnya itu di subtropis. Jadi nggak ada di negara kita. Misalnya gandum, ya, barley, ya. Oleh karena itu kita harus mengimpor banyak sekali gandum ataupun dalam bentuk tepung yang namanya terigu, ya, untuk kebutuhan pengolahan di negara kita. Nah, ini oat, ya, oat. Ya, strukturnya sebenarnya hampir sama dengan padi, ya, nanti akan kita lihat, ya. Kemudian yang paling penting bagi kita, ya, komoditi sereal ini adalah beras. Kenapa? Karena beras ini adalah menjadi makanan pokok di negara kita, ya. Sebagian besar kita konsumsi, ya, dalam bentuk makanan atau nasi ya. Kemudian sebagian lagi itu bisa diolah menjadi minuman ya, beralkohol. Kemudian bahan pembantu pembuatan tauco, kecap, bihun, kue, dan seterusnya nanti akan kita lihat. Kemudian beras ini mengandung pati dalam bentuk granula pati, amilosa, dan amilopektin ya. Kemudian gandum ya, gandum ini adalah salah satu komoditi yang juga sangat penting ya, dan kita banyak sekali mengimpor gandum ini ya, karena banyak sekali kita gunakan gandum. Hampir setiap hari, setiap orang kita ya, mengkonsumsi gandum. Mungkin dalam bentuk roti, mungkin dalam bentuk mie, dan gandum ini adalah suatu komoditi yang punya keunggulan dan punya sifat yang tidak dimiliki oleh sereal lain ya. Ada beberapa jenis gandum ya, yang paling banyak dibudidayakan itu adalah spesies Triticum ya. Olahan gandum yang paling besar itu adalah tepung terigu. Kandungan utama gandum karbohidrat ya. Kalau kita perhatikan komposisi sereal ini,
saya menunjukkan beberapa sereal di sini. Coba kita perhatikan, ada beras, ada gandum, ada jagung, ada sorghum. Nah, beras itu penting bagi kita karena merupakan makanan pokok. Sedangkan gandum itu juga sangat penting karena memiliki suatu sifat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sereal lain. Kita lihat apa keunggulan daripada gandum. Keunggulan daripada gandum adalah kandungan protein dan jenis proteinnya. Jenis protein gandum itu adalah gluten dan glutenin. Ya, gluten dan glutenin yang mempunyai sifat khas yang sangat berperan di dalam proses pengembangan roti. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, biasanya roti itu dibuat dari gandum. Bagaimana kalau kita buat dari beras? Maka roti kita nanti tidak mungkin mengembang. Kenapa tidak mengembang? Karena jenis proteinnya beda dengan gandum. Ya. Kemudian jagung. Jagung ini juga salah satu sereal yang punya keunggulan. Coba adik-adik perhatikan, pernahkah adik-adik mendengar minyak beras? Sangat jarang sekali. Apakah tidak ada minyak di dalam beras? Ada. Kita lihat di sini 2,7%. Tetapi jarang diekstrak. Yang ada di pasar minyak jagung. Kenapa? Coba kita lihat. Di antara 4 sereal ini, paling tinggi di sini kandungan lemaknya adalah jagung. Kemudian proteinnya juga. Kemudian keunggulan jagung yang lain itu adalah warna dan flavor. Adik-adik sekalian, kalau kita lihat warna dan flavor, cita rasa jagung ini menjadikan dia primadona. Oleh karena itu, kita mengenal ada yang namanya permen jagung. Ada yang namanya jus jagung. Tidak ada namanya permen beras. Ya, bahkan keripik pun adik-adik ada yang namanya keripik rasa jagung bakar. Nah, itulah kelebihan daripada jagung itu. Dia punya warna, ya, kemudian dia punya cita rasa dan tidak dimiliki oleh sereal lain seperti gandum, seperti beras, tidak ada cita rasanya. Oleh karena itu, jagung ini banyak sekali dibuat menjadi olahan-olahan yang punya cita rasa jagung. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita bandingkan lagi dengan komoditi lain, ya, adik-adik sekalian, bisa kita perhatikan di sini, kita bandingkan dengan umbi-umbian misalnya. Nanti minggu depan kita akan khusus membahas umbi-umbian. Nah, kemudian kacang-kacangan, kedelai. Di sini kita perhatikan apa perbedaan antara sereal. Sereal di sini beras, sorghum, jagung dengan singkong, umbi-umbian dan kedelai, itu termasuk kacang-kacangan. Yang pertama adalah kita lihat kalori. Nah, kalori itu tinggi pada umumnya sereal. Sedangkan protein itu yang paling tinggi pada kacang-kacangan, ya. Dan lemak juga tinggi pada kacang-kacangan, ya. Demikian juga kalau kita perhatikan, ya, mineral dan vitaminnya di sini, ya. Jadi perbedaan utama antara sereal dan kacang-kacangan itu adalah ini proteinnya dan lemaknya. Kemudian secara garis besar, ya, pengolahan sereal. Nah, di sini secara garis besar pada prinsipnya pengolahan sereal, baik dia gandum, baik dia barley, baik dia sorghum, itu pada prinsipnya hampir sama dengan pengolahan padi, adik-adik sekalian. Nah, di sini
saya jelaskan secara garis besar pengolahan padi, ya, pengolahan padi. Nah, coba kita perhatikan. Padi biasanya kita panen setelah menguning, ya, atau katakanlah matang, sehingga dihasilkan yang namanya gabah basah. Jadi gabah basah, ya, gabah basah. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan, dihasilkanlah gabah kering. Selanjutnya digiling dengan namanya gilingan, ya, pecah kulit, atau istilah lain huller, ya, huller. Alatnya namanya huller. Hasilnya adalah beras pecah kulit. Nah, di mana beras pecah kulit ini yang dikeluarkan adalah kulit padi atau sekam. Sehingga beras pecah kulit ini cirinya dia warnanya kusam, ada yang kemerah-merahan karena kulit arinya masih menempel di beras. Nah, dan selanjutnya dilakukan penyosohan. Ya, penyosohan itu adalah alatnya namanya poliser, ya, polisker, ya. Dan di dalam penyosohan ini kulit ari daripada beras pecah kulit tadi itu dikikis, dipolis, sehingga berasnya menjadi putih, dan berasnya kita sebut dengan beras sosok, ya, beras sosok. Dan beras sosok ini bisa diolah menjadi nasi, menjadi waji, menjadi kue, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi, di sini digiling, ya, digiling atau milling, ya, itu bisa pakai alat yang namanya hammer mill atau dish mill, maka dihasilkanlah tepung. Nah, tepung ini itu adalah bentuk hancuran dari suatu bahan. Kalau tadi bahannya beras, maka namanya tepung beras. Ya. Sedangkan kalau namanya gandum, gandum digiling menjadi tepung, namanya tepung gandum, dan istilah topnya itu adalah terigu, ya, terigu, tepung terigu. Nah, kemudian tepung ini ada komposisinya itu sama dengan bahan baku. Di dalam tepung ini ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Dan tepung masih bisa kita lanjutkan olah menjadi pati, di mana pati ini adalah khusus daripada karbohidrat daripada tepung, ya, di mana komponen lainnya itu dibuang, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat yang lain itu biasanya dikeluarkan sehingga jadilah pati. Dan pati ini bisa diolah menjadi zat pemanis, ya, gula misalnya sirup glukosa, sirup fruktosa, bisa menjadi macam-macam produk, ya. Bisa untuk industri farmasi, misalnya pengisi obat, pil, pengisi bedak, bisa menjadi perekat, ya, bisa menjadi bahan makanan, dan seterusnya. Pengolahan mulai dari gabah basah sampai ke beras sosok, ataupun kadang-kadang sampai ke tepung, ini unitnya kita sebut dengan RMU, Rice Milling Unit, Rice Milling Unit, atau bahasa sederhananya kilang padi, ya, kilang padi.
Oke, tadi di sini kita melihat banyak produk. Ada yang namanya beras pecah kulit, ada beras sosoh, ada tepung, ada pati. Nah, masing-masing komponen ini, masing-masing produk ini bisa diolah menjadi berbagai macam produk olahan. Ya. Nah, nanti akan kita lihat ya bagaimana pengolahan ya masing-masing produk ini secara lebih detail. Ya. Ini contoh pohon industri padi. Ya. Ini yang sederhana. Ya. Jadi baik bijinya ini bisa diolah menjadi beras tadi, beras sosoh tadi. Kemudian beras sosoh ini bisa menjadi alkohol. Ya, ini bisa kita olah menjadi alkohol, ini bisa menjadi parang, bisa menjadi beras kencur, bisa menjadi makanan pokok. Ya. Bisa juga kulit arinya, bekatul, itu bisa kita olah menjadi berbagai produk makanan. Ya, dan seterusnya, jeraminya, sekamnya, ya ini bisa menjadi pakan ternak dan seterusnya. Saya kira adik-adik bisa buka nanti di berbagai sumber mengenai pohon industri padi. Kemudian demikian juga jagung, ya. Demikian juga jagung. Bisa kita olah menjadi berbagai jenis produk, ya. Ada beberapa mau saya jelaskan di sini. Ada yang disebut dengan istilah grit. Adik-adik sekalian, apa itu grit? Itu sebenarnya adalah jagung pecah, ya, jagung pecah yang dijadikan menjadi bahan makanan. Jadi kalau adik-adik pernah dengar dulu beberapa saudara kita di Indonesia Timur makanan pokoknya adalah jagung. Jadi jagung itu dipecah dulu semacam beras dia, kemudian dimasak. Nah, sebelum jadi grit itu diolah juga bisa menjadi yang namanya hominy, ya, hominy. Yaitu hominy itu adalah jagung yang sudah dikupas kulitnya. Dikupas kulitnya dengan perlakuan kimia, biasanya natrium hidroksida, kemudian kulit tanduknya yang seperti plastik dia itu dikupas sehingga tidak membahayakan kepada saluran pencernaan kita, ya. Nah, sekarang saya coba tunjukkan dulu bagaimana alur pengolahan tepung, ya, menjadi pati. Tapi patinya bukan pati beras, bukan pati gandum, tapi pati jagung, ya. Pati jagung. Ya, ini dia. Pati jagung namanya, ya, pati jagung namanya maizena. Jadi kalau kita perhatikan adik-adik sekalian, ini adalah jagung mais, ya. Ini dibawa ke pabrik pengolahan, ini ke gudang penyimpanan, ya. Kemudian dilanjutkan ke pembersihan, ya. Ini secara sederhana saja. Ya. Kemudian direndam, perlakuan di sini pakai sulfit, senyawa kimia dan sebagainya. Ya. Kemudian digiling untuk mengekstrak, mengambil patinya. Ya. Nah, kemudian di sini dipisahkan seratnya dan patinya. Nah, di sini keluarlah yang namanya ya maizena tadi, yaitu pati jagung. Ya, pati jagung. Jadi sederhana sekali. Ya. Nah, inilah seperti susu diolah menjadi zat pemanis. Ya, zat pemanis bisa sirup glukosa, bisa sirup fruktosa secara kimiawi ataupun secara enzimatis, ya, ataupun secara enzimatis. Kemudian diendapkan, kemudian dikeringkan, ya, kemudian jadilah produk. Fibernya kering,
kemudian glutennya, dan starchnya. Starch inilah pati. Jadi kalau kita beli maizena, ya, maizena di pasaran, itu namanya pati jagung. Sedangkan tapioka itu namanya pati ubi. Tapi terigu bukan pati, tapi tepung gandum. Ya. Jadi adik-adik sekalian, sekarang kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya, ya. Nah, untuk menambah wawasan kita, ya, coba kita lihat dulu bagaimana pertanian dan agroindustri di beberapa negara maju, ya. Beberapa negara maju. Ini adalah lahan gandum di Vermilion Town, ya, Provinsi Alberta di Kanada. Dan biasanya di sana petani itu memiliki lahan yang sangat luas sekali. Bisa seorang petani memiliki lahan seluas 300 sampai 600 hektar. Bayangkan adik-adik sekalian, sehingga di sana bisa kelihatan bumi itu ya seperti bulat dia, karena tidak nampak ujungnya. Nah, ini kendaraan, ya. Ini adalah kawasan-kawasan perkebunan, bukan perkebunan, pertanian gandum. Dan di tengah pertanian gandum itu ada suatu college. College itu semacam politeknik, adik-adik sekalian, ya. Yaitu namanya Lakeland College. Karena di sini adalah hamparan daratan yang banyak danau-danaunya. Banyak sekali danau-danaunya, ratusan dan luas-luas, ya. Nah, kemudian disinilah mahasiswa langsung praktek, mulai dari pertanaman sampai pengolahan, ya, sampai pengolahan. Nah, ini salah satu universitas di Kanada Selatan, ya, Kanada Selatan. Ini di kota Victoria. Jadi bukan di Australia, adik-adik, ini di Kanada, ya. Kalau ini di Kanada Tengah, ini adalah Kanada Selatan, ya. Jadi banyak nama-nama kotanya mirip-mirip dengan di Australia, adik-adik. Ini ada Sydney, ada Victoria, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah kawasan, ya, padang penggembalaan. Bisa kita lihat, ya, ujungnya jauh sekali. Ini sapinya berkeliaran ini. Dan siapa saja bisa bertani di sana, berladang di sana. Kita bisa beli lahan di sana, lahannya di sana cukup murah, ya. Cuman, ya, ini contoh-contohnya adik-adik. Kita lihat, bisa kita lihat ternak-ternaknya, ya. Di setiap lahan ada danaunya, ya. Ini yang kuning ini canola, adik-adik. Kalau pernah dengar minyak canola, nah, ini adalah tanaman canola. Ini adalah tanaman rumput, sengaja ditanam, ya, dan dipanen, digulung. Ini untuk pakan ternak. Pakan ternak di musim dingin, ya, di mana nggak ada tanaman, maka inilah dikeluarkan dari gudang untuk mensuplai ternak. Ini kendaraan pengangkutan bahan minyak canola, ya. Kemudian ini adalah peralatan-peralatan mereka. Inilah beberapa peralatan yang mereka miliki. Nah, ini, ya, coba kita perhatikan. Dan ini adalah SPBU. SPBU-nya juga di tengah perladangan. Dan tidak ada yang menjaga. Jadi isi sendiri, bayar sendiri, ya. Dan tidak ada penjaganya. Nah, ini adalah semacam gubuk. Gubuk mereka yang bisa dibawa ke ladang. Ini mobil berjalan, tetapi di dalamnya itu ada semacam kamar yang bagus, ada toiletnya, ada kitchennya, ya, bagus sekali. Dan harganya ini, ya, cukup mahal. Tapi bisa waktu panen mereka bawa ke ladang, waktu libur mereka bawa berwisata, dan dia tinggal di situ. Bisa dia tinggal sebulan atau bisa dia tinggal seminggu di ladang, ya, menggunakan mobil berjalan ini pengganti rumah, ya. Dan ini
ya cukup mahal. Oke, sekarang kita coba lihat di Jepang. Ini adalah Jepang, ya. Ini Jepang, kalau adik-adik perhatikan, ini saya kebetulan berdiri, ya, di belakang saya itu ada satu danau namanya Danau Kawaguchi. Kemudian ini Gunung Fuji, ya, Fujiyama. Ya. Ini adalah daerah Hiroshima Nagasaki. Kalau ini adalah sebelum, ya, ini adalah sewaktu bom atom, dan ini sekarang. Kenapa bisa sekarang sudah hijau begini? Mereka punya teknologi, ya, yang kita sebenarnya sudah banyak pakai teknologinya itu, yaitu menggunakan EM4. Ya, EM4 ini ditemukan oleh seorang dosen namanya Teruo Higa, ya, yang mengasih kuliah di University Ryukyus di Okinawa. Dia mengembangkan mikroorganisme untuk menyuburkan tanah, dan ini sudah dipakai oleh ratusan negara dan dijual ke Indonesia, tapi lisensi mereka pegang. Indonesia, ya, yang megang distributornya itu PT Songgolangit Persada, ya, tapi tetap kita harus bayar lisensi ke Jepang. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ya, saya kira siap sesi ini kita akan melihat beberapa, ya, industri di negara-negara maju, ya, negara-negara maju. Misalnya bagaimana di Australia, bagaimana di Amerika, bagaimana di Kanada, ya, bagaimana di Jepang. Nah, nanti akan kita lihat, ya. Nanti kita coba lihat bagaimana agroindustri dan pertanian di negara-negara maju tersebut. Oke, adik-adik sekalian. Jadi tadi kita sudah melihat, ya, bagaimana agroindustri serealia, kemudian apa contohnya, kemudian bagaimana pengolahannya, kemudian kita juga sudah melihat perkembangan gambaran pertanian dan agroindustri di beberapa negara maju. Jadi saya kira adik-adik sudah punya wawasan mengenai agroindustri serealia secara luas. Nah, dengan demikian saya kira kita cukupkan kuliah kita pada hari ini, ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.